As I hang up from high city, I'm feeling. I'm sorry, I feel no attraction, and now that it's been a bit. 'Cause I've been so long, so long. Yeah. 'Cause I've been so. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mardiah Thoyibah dari PIAUD 1 2018, mahasiswi UIN Raden Fatah Palembang. Baiklah, video ini saya buat berkenaan dengan judul penelitian yang saya ambil dengan judul pengembangan lembaga pendidikan anak usia dini yang cerdas dan ceria melalui penerapan metode belajar sambil bermain di TK Aisyah 9 Palembang. Hal yang melatar belakangi saya untuk melakukan penelitian ini ialah tentang realita yang dari dulu hingga sekarang masih banyak program-program lembaga pendidikan anak usia dini yang merupakan konsep dasar itu sendiri. Banyak dari sekolah-sekolah yang masih menjadikan kegiatan pembelajaran membaca, menulis, serta menghitung sebagai kegiatan inti untuk anak kerjakan. Apalagi di masa pandemi sekarang ini. Guru-guru hanya memberikan anak-anak tugas untuk mereka kerjakan tanpa memperhatikan kembali apa tujuan sebenarnya anak dimasukkan ke pendidikan anak usia dini, yakni meningkatkan pertumbuhan serta 6 aspek perkembangan sang anak. Dan lagi, prinsip-prinsip pendidikan anak usia dini yang diterapkan oleh setiap lembaga, terutama di PAUD, masih belum sesuai dengan yang seharusnya. Seperti latar belakang yang sudah saya sebutkan sebelumnya, rumusan masalah dari penelitian ini ialah: pertama, apa saja kompetensi serta kualifikasi yang harus guru TK Aisyah 9 Palembang miliki, dan kedua, bagaimana penerapan metode belajar sambil bermain itu sendiri di TK Aisyah 9 Palembang. Tujuan dilaksanakannya penelitian ini, yang pertama, untuk mengetahui dan memahami apa konsep belajar sambil bermain sendiri bagi anak usia dini. Kedua, untuk mengetahui kompetensi serta kualifikasi seperti apa yang harus dicapai dan dimiliki oleh seorang guru TK. Dan yang terakhir, untuk memahami bagaimana penerapan metode belajar sambil bermain yang sesungguhnya di sebuah lembaga PAUD. Yang terakhir, penelitian ini bermanfaat untuk yang pertama, bagi anak, bisa membantu anak meraih haknya sesuai dengan usianya, yakni hak bermain. Yang kedua, memberi aktivitas belajar sambil bermain serta pelayanan pada anak sesuai dengan aspek perkembangan dan tingkatan usianya. Untuk yang kedua, bagi guru. Bagi guru sendiri bisa membantu guru dalam mengembangkan diri mengenai kompetensi serta kualifikasi dirinya. Yang kedua, sebagai masukan dalam meningkatkan aktivitas kegiatan untuk anak didiknya. Dan manfaat terakhir bisa dirasakan bagi sekolah itu sendiri. Dengan mengetahui metode belajar sambil bermain adalah salah satu upaya memberikan hak untuk anak usia dini. Kompetensi serta kualifikasi guru diharapkan dapat dipakai, dipahami, dan diterapkan oleh sekolah sebagai pertimbangan dalam rangka pembinaan dan pengembangan sekolah. Guru dituntut untuk memiliki sejumlah keterampilan terkait dengan tugas-tugas yang diemban dan dilakukannya. Pekerjaan guru adalah salah satu bidang pekerjaan yang terkait langsung dengan kebutuhan masyarakat. Guru adalah seorang pengajar suatu ilmu yang tugas utamanya mendidik, mengajar, mengasuh, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, serta mengevaluasi peserta didik. Guru pendidikan anak usia dini merupakan seseorang yang bertanggung jawab mengenai bimbingan, pendidikan, pengasuhan, pengajaran, serta hal-hal lain di sebuah lembaga sekolah PAUD. Sebelum seseorang menjadi guru, ia haruslah memperhatikan apakah di
dalam dirinya sudah memiliki kompetensi yang sesuai tidaknya dengan pendidikan yang akan ia ampuh. Kompetensi pendidik PAUD itu sendiri sudah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Kompetensi yang pertama yaitu kompetensi pedagogis. Kompetensi pedagogis adalah kemampuan dalam pengelolaan peserta didik yang meliputi pemahaman wawasan atau landasan kependidikan, pemahaman tentang peserta didik, pengembangan kurikulum, perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, evaluasi hasil belajar, serta pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. Kompetensi yang kedua, kompetensi kepribadian. Kepribadian merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan seorang sebagai pengembangan sumber daya manusia. Hal ini dikarenakan seorang guru merupakan panutan dan suatu hasanah bagi peserta didiknya, sehingga dalam pengembangan sumber daya manusia dimulai dengan contoh dalam pribadi pendidik itu sendiri. Dan yang ketiga, kompetensi sosial. Kompetensi sosial adalah kemampuan guru dalam berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Untuk yang terakhir, kompetensi profesional. Kompetensi profesional seorang guru adalah seperangkat kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru agar ia dapat melaksanakan tugas mengajar dengan berhasil. Kompetensi profesional yang perlu dimiliki oleh setiap guru antara lain kemampuan untuk mengembangkan kepribadian pribadi peserta didik, khususnya kemampuan intelektualnya, serta membawa peserta didik menjadi anggota masyarakat Indonesia yang bersatu berdasarkan Pancasila. Untuk kualifikasi akademik guru PAUD jalur formal dan non formal antara lain yang pertama, memiliki ijazah S1 atau D4 dari perguruan tinggi terakreditasi. Yang kedua, pendidikan minimal lulusan D2 atau sederajat dan memiliki sertifikat pelatihan atau pendidikan atau sertifikat khusus PAUD yang terakreditasi. Dan yang terakhir, memiliki ijazah S1 atau D4 atau PG PAUD dan telah berpengalaman sebagai pendidik PAUD minimal 4 tahun. Baiklah, kita akan kembali membahas tentang apa itu metode bermain bagi anak. Bermain sendiri adalah aktivitas yang dipilih sendiri oleh anak karena menyenangkan, bukan karena hadiah atau pujian. Melalui bermain, semua aspek perkembangan anak dapat ditingkatkan. Dengan bermain secara bebas, anak dapat bereksplorasi untuk memperkuat hal-hal yang sudah diketahui dan menemukan hal-hal baru. Melalui permainan, anak-anak juga dapat mengembangkan semua potensinya secara optimal, baik potensi fisik maupun menjadi intelektual dan spiritual. Oleh karena itu, bermain bagi anak usia dini merupakan jembatan bagi berkembangnya semua aspek mereka. Penelitian ini saya laksanakan selama dari tanggal 16 Mei hingga 21 Mei 2021 dengan lokasi penelitian bertempat di TK Aisyah 9 Palembang, Sumatera Selatan. Dalam melakukan proses penelitian ini mengangkat data dan permasalahan yang ada tentang penggunaan metode belajar sambil bermain di TK Aisyah 9 Palembang, sehingga jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif sendiri ialah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Untuk populasi dari penelitian ini diambil dari seluruh anak TK Aisyah 9, sedangkan sampel yang diambil pada penelitian ini ialah anak-anak kelas A TK Aisyah 9. Untuk teknik pengumpulan data pada penelitian ini sendiri saya menggunakan yang pertama observasi.
observasi, saya mendapatkan data yang pertama suasana pembelajaran di dalam kelas TK Aisyah 9 Palembang, kedua keadaan sarana serta prasarana TK Aisyah 9 Palembang, dan yang terakhir jumlah tenaga pendidik serta kependidikan TK Aisyah 9 Palembang. Teknik yang kedua yaitu wawancara. Dari wawancara ini saya mendapatkan informasi mengenai mengetahui pemicu akibat penyebab adanya kesalahan-kesalahan saat memberikan kegiatan pembelajaran di TK Aisyah 9 Palembang. Dan teknik yang terakhir saya gunakan yaitu dokumentasi, yang untuk memperkuat dan melengkapi data yang diperoleh dari lapangan. Dan teknik analisis data yang saya gunakan dalam penelitian kualitatif ini, saya menggunakan analisis kualitatif yang bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh selanjutnya di kembangan pola hubungan tertentu.